Selamat pagi Pak dan teman-teman. Sebelumnya itu perkenalkan nama saya Yosefina Horakalau dengan NPM 33200040. Nah, di sini saya membuat video ini dengan tujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah saya yaitu seminar proposal. Baik, di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya yaitu tentang pengembangan media pembelajaran herbarium pada materi klasifikasi makhluk hidup kelas 7 di SMP Negeri Numbai. Nah, isi proposal saya itu meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Baik, saya akan membahas bab 1 pendahuluan, di mana bab 1 itu meliputi latar belakang. Nah, di sini latar belakang itu ada pembelajaran, media pembelajaran, dan herbarium. Pertama, pembelajaran, di mana pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapainya tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran itu terdiri dari guru, siswa, tenaga kependidikan, dan lainnya. Dan juga material itu meliputi buku-buku, papan tulis, slide, kapur, spidol, dan media pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang berikut fasilitas dan perlengkapan itu terdiri dari ruang kelas, perlengkapan komputer, dan sebagainya. Menurut Sadiman DKK 2012 menyebutkan bahwa media itu merupakan segala yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima. Jadi, media pembelajaran itu adalah alat yang dapat membantu pembelajaran dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dan sempurna. Dan yang berikut saya akan menjelaskan apa itu herbarium, di mana herbarium itu berasal dari kata hortus dan botanicus yang artinya kebun botani yang dikeringkan. Biasanya itu disusun berdasarkan sistem klasifikasi. Sedangkan menurut istilah herbarium itu merupakan pengawetan spesimen tumbuhan dengan berbagai cara untuk kepentingan koleksi dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan hasil observasi dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri Numbai yang bernama Adaltrudis Ale SPD menyatakan bahwa selama melakukan proses pembelajaran di sekolah SMP Negeri Numbai, guru memiliki kendala dalam pembelajaran, yaitu kendala dalam hal penggunaan media pembelajaran. Jadi, guru menjelaskan bahwa tidak adanya media dikarenakan kesulitan dalam mengatur waktu. Sehingga dalam proses belajar mengajar, guru hanya menggunakan media yang ada di sekolah saja, yaitu berupa buku paket, papan tulis, carta, kartu hewan, kartu tumbuhan, dan peralatan ruang laboratorium seperti mikroskop. Dan juga hasil wawancara di siswa SMP Negeri Numbai kelas 7, yaitu didapatkan informasi bahwa dengan adanya media pembelajaran dapat memusatkan perhatian, antusias, dan mereka merasa tertantang sehingga menumbuhkan semangat dalam pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peserta didik dan guru membutuhkan sebuah media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di kelas 7, yaitu sebuah media yang dapat mengambil perhatian penuh dari peserta didik sehingga mereka fokus pada materi yang disampaikan. Maka dari itu, media pembelajarannya itu berbasis herbarium dapat dijadikan sebagai salah satu media yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, yang dimana di dalamnya itu akan terdapat praktik dalam membuat herbarium tersebut. Salah satu materi yang memakai media herbarium yaitu materi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Karena media pembelajaran herbarium ini merupakan
media yang menggunakan sampel tumbuhan yang sudah dikeringkan. Apabila lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai media, maka pembelajaran akan semakin bermakna. Untuk itu, mengingat bahwa penggunaan media herbarium dalam pembelajaran biologi dapat meningkatkan prestasi siswa, aspek afektif siswa, aspek psikomotorik siswa, dan tanggapan guru mengenai penggunaan media ini dapat mempermudah siswa dalam pembelajaran sehingga menjadi hal yang penting untuk dikembangkan. Jadi, berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengembangan media pembelajaran herbarium pada materi klasifikasi makhluk hidup kelas 7 SMP Negeri Nunbai. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran herbarium pada materi klasifikasi makhluk hidup kelas 7 di SMP Negeri Nunbai. Dan adapun tujuan penelitian di mana tujuannya itu untuk mengembangkan media pembelajaran herbarium pada materi klasifikasi makhluk hidup kelas 7 SMP Negeri Nunbai. Adapun manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitiannya itu terdapat 3, pertama bagi siswa, yang kedua bagi guru, dan yang ketiga bagi sekolah. Baik, bab 2 itu tentang kajian pustaka. Kajian pustaka yang terdiri dari A. Herbarium, yang kedua B. Jenis-jenis media pembelajaran, C. Herbarium sebagai media pembelajaran, D. Tumbuhan paku. Baik, kita masuk pada metode penelitian. Bab 3, metode penelitian, di mana ada jenis pertama itu jenis metode penelitian. Baik, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau R&D. Yang B, waktu dan tempat. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri Nunbai, Desa Letmahwa Timur, Kecamatan Insana Tenga, Kabupaten Timur Tengah Utara. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, pertama alatnya itu terdiri dari buku tulis, pena, kamera, kuesioner atau angket. Bahannya itu pada guru dan siswa. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini. Jadi untuk populasi pada penelitian ini adalah populasinya itu pada siswa SMP Negeri Nunbai, sedangkan sampel penelitian ini adalah siswa kelas 7 yang terdiri dari beberapa orang siswa. Yang berikut adalah model pengembangan dan prosedur pengembangan, di mana prosedur penelitian ini menggunakan model pengembangan menurut Sugiono yang dikembangkan oleh Bort dan Gall. Pengertian penelitian dan pengembangan menurut Bort dan Gall pada tahun 1983 adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Menurut Bort dan Gall yang menyatakan bahwa pendekatan Research and Development atau R&D dalam pendidikan itu meliputi 10 langkah. Dari 10 langkah tersebut akan dibatasi oleh peneliti untuk disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Prosedur penelitian dan pengembangan disederhanakan menjadi 8 langkah hanya sampai tahap pengembangan. Adapun langkah-langkah penelitian tersebut seperti ditunjukkan gambar 3.1 di bawah ini, yaitu pertama potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima adalah revisi desain, keenam uji coba produk. Yang berikut jenis data. Nah,
Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan data kualitatif. Nah, data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan peserta didik. Jadi, hasil wawancara tentang media pembelajaran herbarium, tentang tingkah laku peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup. Hal ini tanggapan berupa saran dan kritik yang diperoleh dari ahli materi, ahli media, guru, dan peserta didik. Sedangkan data kuantitatif, data ini diperoleh dari hasil penelitian instrumen validasi oleh ahli materi, ahli media, dan guru mata pelajaran biologi, klasifikasi makhluk hidup, serta angket respon peserta didik. Yang berikut adalah instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan instrumen penelitian sangat erat kaitannya dengan teknik pengumpulan data. Tiap teknik pengumpulan data mempunyai bentuk instrumen yang berbeda. Dalam memperoleh data dari pengembangan produk ini, maka pada penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data. Yang berikut analisis data, itu terdiri dari analisis data kevalidan atau uji validasi, dan data uji respon siswa.